Di sini ada yang udah main Trails of Cold Steel, atau mungkin ada yang masih asing sama seri ini. Pengen mulai main tapi bingung kok seri Trails ini ada banyak judulnya. Nah, kebetulan di video kali ini saya Ura dari Memo Random akan coba jelasin urutan bermain The Legend of Heroes Trails series. The Legend of Heroes Trails series atau yang lebih dikenal di Jepang sebagai Kiseki series ini adalah sebuah seri yang terdiri dari beberapa judul game keluaran developer Nihon Falcom. Sampai saat video ini dibuat, Nihon Falcom sudah merilis sebanyak 10 game untuk Trails atau Kiseki series ini, dengan rincian 7 game yang sudah rilis secara global dan 4 game yang masih rilis eksklusif di Jepang. Trails series juga digaung-gaungkan sebagai salah satu seri terbesar dan terpanjang dengan world building yang sangat detail sepanjang sejarah JRPG. Salah satu unique selling point dari seri ini yang bikin saya juga kepincut adalah keterhubungan antar satu judul dengan judul lainnya. Ya, semua judul dalam Trails series ini berlatar di dunia yang sama, yaitu di sebuah benua bernama Zemuria, yang terdiri dari berbagai negara dengan sistem sosial, politik, dan budaya yang berbeda-beda. Nah, di tiap judul game dalam seri Trails mengambil latar di negara yang berbeda-beda, dengan cast karakter yang berbeda juga. Sehingga di tiap gamenya, Trails series ini menyuguhkan perspektif lain untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di benua Zemuria secara menyeluruh. Karena seri game ini cukup besar dan keterhubungan yang sangat erat antar satu judul dengan judul lainnya, maka teman-teman perlu tahu urutan mainnya supaya mendapatkan full experience gitu saat menikmati alur cerita dalam Trails series ini. Sebelum masuk ke urutan, kita perlu perjelas dulu judul-judul apa aja sih yang masuk ke Trails series itu sendiri. Pertama, ada Trails in the Sky. Game pembuka seri Trails ini mengisahkan Estelle dan Joshua, kakak beradik yang menjadi anggota sebuah guild bernama Bracer. Game ini berlatar di Liberl Kingdom, sebuah negara kerajaan yang berada di barat daya Zemuria. Trails in the Sky sendiri adalah game trilogi dengan Trails in the Sky First Chapter atau FC sebagai pembukanya, dilanjut ke Trails in the Sky Second Chapter, dan terakhir Trails in the Sky The Third. Ketiganya sudah rilis secara global dan tersedia di Steam. Kedua, ada Trails from Zero dan Trails to Azure. Dua game ini berlatar di Crossbell, sebuah wilayah yang dihimpit oleh dua negara besar yang sedang berperang. Crossbell diibaratkan sebagai sebuah zona bisnis internasional, sehingga tidak ada negara yang mengakuisisi wilayah tersebut. Cerita dalam game ini berfokus pada Lloyd Banning, seorang detektif dari kepolisian Crossbell yang pada akhirnya ditempatkan pada divisi khusus yang bernama Special Support Section atau SSS. Sayangnya untuk saat ini Zero dan Azure belum rilis secara global, sehingga kedua game ini hanya tersedia dalam bahasa Jepang. Kabar baiknya, Nihon Falcom sudah merencanakan untuk merilis translasi Inggrisnya dalam beberapa tahun ke depan. Ketiga, ada Trails of Cold Steel, sebuah kisah tetralogi yang berfokus pada kerajaan Erebonia, salah satu negara adidaya di benua Zemuria, yang dalam ceritanya sedang berperang dengan Republik Calvard di sebelah timur. Protagonis dalam game ini adalah Rin Schwarzer, seorang siswa akademi militer yang ditempatkan pada kelas khusus bernama kelas 7. Seluruh Trails of Cold Steel 1-4 sudah rilis secara global dan tersedia juga di Steam. Nah, dari ketiga judul tadi, kita sudah dapat urutan bermain yang didasarkan pada latar waktu atau sesuai dengan urutan kronologis dalam game. Pertama, kita main Sky First Chapter, dilanjut ke Sky Second Chapter, lalu Sky the Third, dan masuk ke Trails Zero, lalu Azure, dan dilanjut ke Cold Steel 1-4. Susunan ini jadi yang paling direkomendasikan oleh para fans karena dengan susunan ini kita tidak akan melewatkan satupun cerita, informasi maupun referensi yang muncul di judul-judul terbaru. Tapi selain susunan tadi, menurut beberapa forum game yang saya singgahi, ada urutan alternatif untuk mulai main Trails series ini. Urutannya sebagai berikut. Pertama, kita main Cold Steel 1, dilanjut Cold Steel 2,
lalu masuk ke Sky 1-3, dan masuk ke Zero lalu Azure, baru kita main Cold Steel 3 dan Cold Steel 4. Jujur sih sebetulnya saya juga ambil urutan ini, karena dulu pas cari-cari tentang Trail series, saya lihat Trails of Cold Steel ini latar tempatnya ada di sekolah gitu, jadi lebih menarik aja gitu buat saya pribadi. Dan ternyata terbukti, Cold Steel 1 dan 2 memang bisa jadi pembuka seri Trails ini. Kekurangannya sih mungkin kita bakal kehilangan beberapa referensi dan kayak banyak informasi yang perlu diproses aja sih. Tapi semua ini ketolong dengan gaya penyampaian cerita yang gak terlalu ribet, sehingga masih bisa paham dengan alur cerita yang terjadi di benua Zemuria. Kalau diibaratkan sih, Cold Steel 1 dan 2 ini gak pincang-pincang amat, dan masih bisa dinikmati sebagai standalone series asalkan nggak lanjut ke Cold Steel 3. Kenapa? Karena di Cold Steel 3 itu para protagonis bahkan antagonis dari Sky, Zero, Azure itu muncul semua. Hal ini karena Cold Steel 3 adalah prolog untuk penyelesaian keseluruhan arc West Zemuria atau cerita Zemuria bagian barat. Nah, untuk finalnya nanti ada di Cold Steel 4. Terus apakah setelah Cold Steel 4 Trail series ini tamat? Jawabannya tidak. Nihon Falcom masih ada rencana untuk nyeritain Zemuria bagian timur atau East Zemuria di beberapa game mereka selanjutnya. Bahkan, seri pembukanya yang berlatar tempat di Republik Calvard sudah masuk roadmap perilisan mereka untuk beberapa tahun ke depan. Mungkin untuk yang penasaran dengan kelanjutan seri Trails ini, nanti saya coba bahas mengenai roadmap perilisan Nihon Falcom beberapa tahun ke depan. Jadi tungguin aja videonya yang mungkin akan tayang dalam waktu dekat ini. Itu dia tadi urutan main Trails atau Kiseki series. Buat kalian yang mau cobain masuk ke Trail series, mau ambil rute yang mana? 1 atau 2? Atau mungkin ada yang udah terlanjur main Cold Steel 1 dan 2 nih. Tenang aja, bisa lanjut dan ikutin rute kedua kayak saya. Sebagai penutup, saya mau bilang bahwa Trail series ini adalah JRPG yang worth dan wajib banget kalian coba. World buildingnya luar biasa detail. Penokohan juga alur ceritanya ya mungkin sedikit klise, tapi semuanya bakal terbayarkan sama misteri dan plot twist yang satu persatu terbongkar gitu seiring berjalannya alur cerita. Oke, terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ada salah kata maupun salah data. Dan jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya biar Trail series ini lebih dikenal oleh banyak fans JRPG khususnya di Indonesia. Saya Ura, mohon pamit. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.